Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama saya pagi ini, Pendeta Kawi Armiasa dalam Firman Kehidupan. Puji Tuhan. Melalui renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak kita melihat satu kebenaran yang mungkin sedang Anda butuhkan. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup Anda. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika pagi menyapa dan kita bersiap menghadapi rutinitas hari ini, seringkali daftar hal yang harus dikerjakan langsung menumpuk di pikiran kita. Tenggat waktu, masalah keuangan, kesehatan, hingga masa depan keluarga kerap kali hadir tanpa diundang, membawa satu benih berbahaya, kekhawatiran. Kekhawatiran adalah pencuri yang halus. Ia tidak menyelesaikan masalah esok hari, tetapi secara perlahan mencuri kekuatan dan sukacita kita hari ini. Tuhan tahu betul betapa rentannya hati manusia terhadap rasa cemas. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan nasihat tegas namun penuh kasih dalam ayat yang kita baca tadi, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak meminta kita berpura-pura bahwa masalah tidak ada. Namun, Dia memberikan penawar yang jelas untuk mengatasi rasa cemas itu. Apa itu? Saat kekhawatiran datang mengetuk, jangan biarkan ia berdiskusi di dalam pikiran Anda. Alihkan kekhawatiran itu menjadi bahan doa. Sampaikan setiap detil pergumulan Anda secara jujur kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Semuanya dapat dilihat. Jadi bagaimana kita harus menyembunyikan sesuatu atau pergumulan kita? Nyatakanlah dalam doa, sampaikan. Kalaupun mungkin ada penghalang, Tuhan juga tahu. Jadi kita nggak perlu menyembunyikan sesuatu yang mungkin Tuhan nggak suka. Puji Tuhan. Yang kedua, naikkan doa dengan ucapan syukur. Seringkali kita cemas karena hanya fokus pada apa yang belum kita miliki atau apa yang belum selesai. Ketika kita mengaitkan doa kita dengan ucapan syukur, pikiran kita diingatkan kembali akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Hati yang bersyukur membuat masalah kita terlihat kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Puji Tuhan. Terlalu banyak Tuhan sudah menolong kita. Dan itulah modal kita. Ingatlah kebaikan Tuhan yang dulu-dulu kita pernah alami. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih dan kuasa-Nya tidak pernah berubah. Itulah modal yang kuat untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Allah kita, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Hasil dari doa yang penuh iman bukanlah jaminan bahwa masalah langsung selesai dalam sekejap.
melainkan janji bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran Anda. Damai sejahtera ini melampaui logika kita manusia. Sebuah ketenangan batin yang membuat Anda tetap berdiri teguh dan tersenyum meski situasi di sekitar kita belum berubah. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kali pikiran cemas mulai muncul, langsung ubah menjadi doa singkat. Tuhan, aku cemas soal ini, tapi aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tuliskan atau sebutkan 3 hal yang membuat Anda bersyukur pagi ini sebelum memulai aktivitas. Itu akan membunuh kekhawatiran kita, membunuh kecemasan kita. Haleluya. Saya masih bernafas pagi ini. Saya masih bangun pagi ini. Ya, ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun itu kecil, sangat berarti bagi ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mungkin Anda tidak dapat lakukan. Jangan biarkan hari baru yang indah ini dirusak oleh ketakutan akan hal yang belum tentu terjadi. Serahkan harimu, serahkan bebanmu, dan berjalanlah dengan pasti bersama Sang Pemelihara hidup kita yang memegang otoritas kita di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dan kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan dan pagi yang baru ini. Saat kami membawa seluruh kekhawatiran dan kecemasan hidup kami ke bawah kaki salib, kami memilih untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai hari ini. Isilah hati kami Bapa dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Dan tuntunlah setiap langkah kaki kami sepanjang hari ini. Apapun yang dapat kami kerjakan, biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai
lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan Firman Kehidupan, program Pengembalan Harian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.